Pemerintah Iran memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim berniat menjadikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah negaranya. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa Teheran tidak akan pernah gentar menghadapi ancaman maupun unjuk kekuatan militer dari pihak Washington. Melalui unggahan di platform media sosial X, Gharibabadi menyampaikan bahwa wewenang penuh untuk membuka atau menutup Selat Hormuz berada sepenuhnya di bawah kendali Iran. Ia menekankan bahwa status dan kendali atas jalur pelayaran strategis tersebut tidak dapat direbut hanya melalui unggahan media sosial. Pengerahan kapal induk, penerbitan perintah, ataupun pidato kampanye politik. Lebih lanjut, Gharibabadi menilai bahwa Amerika Serikat sebenarnya telah mengalami kekalahan strategis yang telak di kawasan tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa Selat Hormuz merupakan milik Iran dan akan terus berada di bawah kedaulatan Teheran. Pihaknya menyatakan akan mempertahankan blokade di jalur tersebut sampai Amerika Serikat mau menerima kenyataan atas kekalahan yang dialaminya. Pernyataan keras dari Teheran ini memicu respon setelah Trump menyampaikan pidatonya di hadapan publik Nassau County, New York. Dalam acara yang berlangsung di Akademi Kepolisian tersebut, Trump berseloroh bahwa setelah berhasil mengalahkan Iran, ia akan segera menyatakan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Amerika Serikat.
Serangan udara militer Israel kembali menghantam wilayah Lebanon bagian selatan pada Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari waktu setempat. Insiden tersebut mengakibatkan 9 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sekaligus mencatatkan rekor jumlah korban jiwa terbanyak sejak dicapainya kesepakatan peredaan ketegangan pada Juni lalu. Berdasarkan laporan kantor berita resmi Lebanon, National News Agency atau NNA, pihak militer Israel meningkatkan intensitas gempuran di wilayah selatan. Serangan jet tempur Israel menyasar sebuah bangunan rumah di pinggir desa Ansar hingga menghancurkan secara total. Tim penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban dari balik reruntuhan serta melarikan mereka ke rumah sakit setempat. Selain menghantam Ansar, jet tempur Israel juga melancarkan serangkaian serangan udara dan artileri yang menargetkan punggung Bukit Ali Al-Taher, sebuah area strategis yang menghadap ke wilayah Nabatiyeh. Pihak militer Israel mengklaim serangan tersebut dilakukan karena para petempur Hizbullah disinyalir bersembunyi di dalam infrastruktur bawah tanah yang berada di kawasan bukit tersebut. NNA juga melaporkan bahwa gempuran turut menerjang lembah di antara desa Ansar dan Jarariyeh. Serangan itu menjadi giliran pertama yang berhasil menjangkau wilayah sedalam itu sejak nota kesepahaman berlaku 2 bulan lalu. Meskipun tingkat kekerasan sempat menurun signifikan setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat, serta kesepakatan kerangka kerja Israel-Lebanon pada Juni lalu. Pemerintah Lebanon masih terus melaporkan adanya serangan sporadis dari Israel. Gempuran berkala tersebut tak hanya memicu korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan sipil di kawasan selatan Lebanon.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menuding Israel memiliki tujuan untuk memindahkan seluruh warga Palestina dari jalur Gaza. Dirinya juga menyerukan agar tekanan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diperkuat, sehingga pemerintahannya memenuhi tuntutan internasional dan mematuhi hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Fidan dalam konferensi pers saat melakukan kunjungan ke El Alamein, Mesir. Menurut dia, kebijakan yang dijalankan Netanyahu telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan merendahkan martabat manusia. Dalam kesempatan tersebut, Fidan juga mengungkapkan bahwa Turki dan Mesir telah bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Sebuah badan yang mendapat dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Fidan, keterlibatan kedua negara dalam badan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan konflik dan mencegah berlanjutnya dugaan genosida di Gaza. Di tengah upaya diplomatik untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, serangan Israel dilaporkan masih berlangsung di sejumlah wilayah Gaza. Middle East Eye melaporkan serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 73.389 orang tewas di Gaza. Selain itu, ribuan orang lainnya masih dinyatakan hilang dan diduga berada di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan. Situasi tersebut terus menjadi sorotan internasional, sementara upaya untuk mempertahankan gencatan senjata dan mencari penyelesaian konflik di Gaza masih berlangsung. Otoritas militer Iran menyatakan bahwa 3 pilot jet tempur mereka saat ini ditangkap dan ditahan oleh pasukan Qatar di tengah kecamuk perang Timur Tengah.
Atas insiden tersebut, pemerintah Iran mendesak Qatar agar segera membebaskan ketiga personilnya. Perwakilan Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Mohammad Baherzadeh, mengonfirmasi bahwa ketiga pilot bernama Zafat Salehi, Abdul Majid Dastian, dan Omran Behrafesian ditangkap dalam keadaan hidup oleh pasukan Qatar. Penangkapan tersebut terjadi setelah jet tempur jenis Su-24 yang mereka awaki jatuh dalam sebuah pertempuran. Baherzadeh mengungkapkan bahwa ketiga pilot itu telah menjalani penahanan selama 6 bulan tanpa diberikan izin untuk bertemu maupun menghubungi pihak keluarga. Peringatan tersebut disampaikan secara resmi melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Komite Internasional Palang Merah untuk meminta intervensi kemanusiaan. Sebelumnya pada bulan lalu, militer Iran mengumumkan telah berhasil mengevakuasi jasad seorang pilot bernama Majid Kazemi. Pilot tersebut dilaporkan gugur saat serangan melanda pangkalan udara Al-Udeid di Qatar pada awal Maret lalu. Pihak Iran sebenarnya telah memantau keberadaan para pilot lainnya yang sempat dinyatakan hilang. Namun, informasi mengenai dugaan penangkapan dan penahanan mereka oleh pihak Qatar memang sengaja tidak langsung dipublikasikan ke publik saat insiden terjadi. Sebagai informasi, pangkalan udara Al-Udeid di Qatar merupakan markas pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di kawasan Timur Tengah. Pangkalan ini menampung komponen garis depan dari Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, serta menjadi pusat operasi pasukan udara dan pasukan khusus armada tersebut. Pemerintah Amerika Serikat berencana mendesak puluhan negara untuk memilih kubu di tengah kian memanasnya persaingan teknologi kecerdasan buatan atau AI dengan China. Washington memberikan peringatan keras bahwa negara manapun yang bergabung dengan kerangka kerja AI bentukan Beijing
berisiko dikeluarkan dari koalisi AI yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Langkah tegas ini tertuang dalam draft surat internal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang ditinjau oleh Reuters dan telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat Amerika Serikat. Surat tersebut ditujukan kepada 35 negara penandatanganan AI Opportunity Statement sejak Juni lalu, yang mencakup anggota kerangka kerja Paxilica serta negara-negara lain yang bermaksud menyelaraskan kerjasama teknologi AI mereka dengan Washington. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat meluncurkan Paxilica pada tahun lalu guna mengamankan rantai pasok model AI, semikonduktor, dan mineral kritis di tengah persaingan teknologi dengan China. Hingga kini, sekitar 2 lusin negara telah bergabung dalam kerangka tersebut, termasuk Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Kazakhstan. Namun, posisi Kazakhstan kini menjadi sorotan tajam karena negara tersebut diketahui juga bergabung dengan koalisi AI yang dibentuk oleh China pada Juli lalu melalui World Artificial Intelligence Cooperation Organization yang diperkasai Presiden Xi Jinping. Langkah China ini mempromosikan teknologi AI open-weight sebagai alternatif tandingan atas dominasi industri Amerika Serikat. Kazakhstan saat ini tercatat sebagai satu-satunya negara yang bergabung dalam kedua inisiatif yang saling bersaingan tersebut. Melalui draft surat tersebut, Amerika menegaskan bahwa keterlibatan suatu negara dalam deklarasi Paxilica bukan sekadar keanggotaan biasa, melainkan sebuah bentuk komitmen. Amerika Serikat menilai keanggotaan dalam koalisinya tidak dapat berjalan berdampingan dengan inisiatif lain yang memiliki ekspektasi bertentangan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa penyusunan surat tersebut bertujuan mempertegas bahwa negara mitra tidak bisa berada di kedua pihak sekaligus. Ia menambahkan bahwa sulit bagi suatu negara untuk dianggap sebagai mitra terpercaya dalam satu ekosistem teknologi. Sementara pada saat yang sama mendukung inisiatif China yang dirancang untuk mendorong visi bersaing. Kerangka Paxilica sendiri dirancang untuk mendorong sekutu Amerika Serikat menjalankan proyek bersama. Memberlakukan kontrol ekspor serta mengurangi ketergantungan pada negara yang dianggap sebagai lawan.
Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM telah menyiagakan kapal induk bertenaga nuklir USS George H.W. Bush ke wilayah Laut Arab. Pengiriman armada kelas Nimitz ini dilakukan guna menanggapi tingginya kekhawatiran terkait kondisi penugasan berkepanjangan yang membebani para pelaut di atas kapal induk USS Abraham Lincoln. Berdasarkan unggahan resmi CENTCOM di platform media sosial X pada Minggu 16 Agustus, tampak sejumlah jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan lepas landas dari geladak USS George H.W. Bush. Pihak militer mengonfirmasi bahwa pengerahan kapal induk tersebut bertujuan untuk mendukung dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah di tengah perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, USS Abraham Lincoln telah bertolak dari California sejak November 2025. Meskipun awalnya ditugaskan di Laut Cina Selatan, rutenya dialihkan ke Timur Tengah menjelang dimulainya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menepis kekhawatiran publik mengenai kondisi kesehatan mental serta kelayakan hidup para personil yang bertugas di USS Abraham Lincoln. Trump membantah anggapan bahwa masa penugasan kapal induk yang sudah mencapai 9 bulan tersebut terlalu lama. Ia bahkan menyebut masa penugasan itu belum tergolong lama dan menegaskan bahwa pihak keluarga kru tidak mengkhawatirkan situasi di atas kapal. Kendati demikian, Trump membenarkan rencana penggantian USS Abraham Lincoln dengan armada kapal induk lain yang sejenis. Penggantian ini dilakukan di tengah kebuntuan diplomasi dan ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran mengenai sengketa program nuklir serta kendali atas Selat Hormuz. Sementara itu, berbagai media Amerika Serikat dan publikasi internal militer melaporkan pernyataan dari sejumlah kerabat awak kapal yang mengeluhkan pemburukan kondisi kehidupan di atas USS Abraham Lincoln. Laporan tersebut juga memuat adanya beberapa insiden upaya mengakhiri hidup di antara para prajurit.
Maraknya laporan ini memicu tanggapan keras dari para politisi Partai Demokrat yang mendesak penyelidikan menyeluruh atas kondisi keselamatan personil militer Amerika Serikat di kapal tersebut.